Hai guys, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Esya Dewi, Dinda Ismi Latifa, Ulfatul Fika Ainur Rohmah, Fatimah Zahra Muhammad, dan saya sendiri Aidan Sabalgis akan menjelaskan tes trivia listening yang ada di buku Survival English dari chapter 4 sampai chapter 11. Halo teman-teman, di sini saya akan menjelaskan chapter 4 tentang listening to negative expression. Jadi pada materi ini membahas tentang ungkapan negatif dalam bagian listening pada tes kemampuan bahasa Inggris. Saat mendengarkan percakapan, penting untuk memperhatikan kata-kata negatif seperti not, never, nobody, dan awalan negatif seperti an, in, this. Biasanya, jika sebuah kalimat menggunakan ungkapan negatif, maka yang diharapkan adalah kebalikannya atau arti positif yang berlawanan. Bisa kita lihat pada contoh. Di sini kata woman, he didn't drive slowly to Jakarta, yang artinya dia tidak mengemudi dengan lambat ke Jakarta, yaitu berarti dia mengemudi dengan cepat. Dan di sini kata slowly adalah negatif, maka jawabannya adalah lawannya, yaitu quickly. Jawabannya adalah A, he drove quickly. Oke, lanjut ke exercise 1 pada soal nomor 1. Di sini kata man, I can seem to get door unlocked. Woman, that is not the right key for the door. Narrator, what does the woman mean? Nah, di sini itu wanita kan berkata, that is not the right key for the door. Artinya kunci itu salah atau bukan kunci yang benar. Maka makna lawannya adalah the man has the wrong key. Ini merupakan parafrase positif dari pernyataan negatif tersebut. Jadi jawabannya adalah C. The man has the wrong key. Itu adalah bentuk positif dari is not the right key. Baik, di sini saya akan menjelaskan chapter 5, yaitu tentang expression of agreement and uncertainty, atau ekspresi persetujuan dan ketidakpastian. Di dalam bagian ini, kamu belajar bagaimana menanggapi pernyataan orang lain dalam bahasa Inggris, baik yang positif maupun yang negatif, dengan ekspresi persetujuan atau agreement. Bisa dilihat di sini, agreement with positive statement. Yang pertama ada so do I, ada me too, ada I'll say, ada isn't it, ada you can say that again. Sedangkan agreement with negative statement ada neither do I, ada I don't either. Tuh. Lanjut, kita lihat di contoh on the recording. Man, I think that the hypothesis is indefensible. And woman, so do I. And narrator, what does the woman mean? Nah, kita ini kan sudah mendengarkan audionya ya. Jadi di sini itu wanita itu berkata so do I, dan kata so do I ini adalah bentuk persetujuan terhadap pernyataan positif, maka wanita ini setuju dengan si pria, dan kita bisa memilih jawaban yang D, yaitu she agrees with the man. Lanjut, kita coba menjawab exercise 1 yang nomor 1. Dalam audio, man berkata I'd really like to take a trip this summer, dan woman berkata so would I. Lalu narator bertanya, what does the woman mean? Nah, di sini ada 4 pilihan. A, the trip won't cost too much. B, she doesn't think that a trip would be a good idea. C, she would like to take two trips rather than one. D, she would also like to take a trip. Setelah kita dengarkan audionya, di situ si woman mengatakan so would I, yang merupakan bentuk persetujuan terhadap pernyataan positif. Dalam hal si woman ini juga ingin melakukan perjalanan. Itu berarti dia juga ingin melakukan perjalanan seperti si man. Jadi kita di sini bisa memilih jawaban yang D. She would also like to take a trip. Baik, selanjutnya yakni chapter 6. Di mana dalam bagian listening dari tes kemampuan bahasa Inggris, kita akan mempelajari 2 strategi penting, yakni untrue condition, kondisi yang tidak benar, dan wishes, pengandaian atau harapan, di mana keduanya selalu dibahas dalam setiap tes TOEFL. Percakapan mengenai untrue condition itu dapat muncul dalam dialog pendek. Gagasan penting dari untrue condition adalah bahwa pernyataan tersebut mengisyaratkan fakta sebenarnya adalah kebalikan dari pernyataan itu. Sebagaimana contoh di buku, woman ini bilang, I heard Martha was criticized in class. Man-nya bilang, had she read the material, she would have been prepared.
Terus narator bilang, "What does the man say about Martha?" Itu soalnya. Nah, dalam dialog ini, pria tersebut mengatakan bahwa jika saja Martha membaca materinya, maka dia pasti sudah siap. Jadi, makna yang tersirat adalah Martha tidak membaca materinya. Oleh karena itu, jawaban terbaik adalah C. Dia tidak siap untuk kegiatan di kelas. Selanjutnya, ini chapter 7, di mana chapter 7 ini membahas tentang idiom. Idiom adalah ungkapan khusus dalam suatu bahasa yang dipahami oleh semua penutur bahasa tersebut. Soal idiom bisa jadi susah bagi pelajar karena idiom itu menggambarkan satu situasi, padahal sebenarnya menggambarkan situasi yang berbeda. Dimana contoh pada soal di sini tuh burning the candle at both ends, membakar lilin di kedua ujungnya. Padahal tidak ada hubungannya dengan lilin maupun api atau pembakaran. Jadi jawaban A, B, dan D itu tidak benar. Idiom ini sebenarnya adalah ungkapan yang digunakan dalam situasi ketika seseorang ini mencoba melakukan lebih banyak daripada batas kemampuannya. Karena pada umumnya lilin itu hanya dibakar di satu ujung. Jadi lilin yang dibakar di kedua ujung berarti terlalu dipaksakan. Oleh karena itu, jawaban yang terbaik untuk soal ini adalah C. Kemudian kita masuk ke exercise 1 di nomor pertama, di mana idiom yang ada dalam soal ini adalah it's a piece of cake. Di mana maksudnya itu bukan potongan kecil dari kue. It's a piece of cake itu menandakan bahwa hal yang kecil. Jadi jawaban yang benar adalah D. Selanjutnya di chapter 9 halaman 159 yang akan membahas part B and C, long conversation. Nah, pada bagian ini kita akan mendengarkan percakapan panjang. Setelah mendengarkan, kita akan menjawab beberapa pertanyaan pilihan ganda. Tips penting sebelum dan saat mendengarkan. Yang pertama, antisipasi topik, yaitu bayangkan percakapan akan membahas apa. Yang kedua, perkirakan pertanyaannya. Maksudnya, lihat opsi jawabannya lalu prediksi pertanyaan apa yang akan ditanyakan. Yang ketiga, simpulkan hal-hal penting seperti siapa yang berbicara, apa yang sedang dibicarakan, kapan kejadian itu berlangsung, di mana percakapan terjadi. Nah, yang terakhir, dengarkan dengan urutan. Biasanya jawaban muncul sesuai urutan dalam percakapan, jadi jangan loncat-loncat dalam berpikir ya. Nah, di sini ada contoh percakapan di halaman 159. Nah, inti dari percakapan itu adalah seorang reporter mahasiswa sedang mewawancarai seorang profesor bernama Prof. Smith tentang bukunya yang akan terbit berjudul Moving People, The New York Subway and Urban Development. Profesor tersebut menulis buku ini bersama rekannya, yaitu Kathleen Douglas. Mereka membahas isi buku, sejarah subway atau kereta bawah tanah dan bagaimana teknologi seperti subway mempengaruhi kehidupan orang-orang di New York. Nah, di sini di halaman selanjutnya 160 ada pertanyaan. Nah, pertanyaan nomor 31 yaitu apa topik utama wawancara? Nah, di pilihan A yaitu a new book, yang B an exhibit of photographs, dan C a lecture series on transportation, yang di recent developments in urban transportation. Nah, jawabannya adalah A. Karena di awal percakapan si wanita menyebut judul buku dan mengonfirmasi bahwa itu akan segera diterbitkan oleh Profesor Smith yang mengklarifikasikan bahwa dia menulisnya bersama Kathleen. Jadi fokus utamanya adalah buku yang akan diterbitkan. Jadi strategi terbaik saat mengerjakan pada bagian chapter 9 yaitu fokus saat mendengarkan, ikuti alur cerita atau jawaban muncul sesuai urutan. Terus yang terakhir, pahami konteks siapa berbicara, tentang apa dan apa yang terjadi. Nah, di exercise 1 pada chapter 9 di halaman 161, soal nomor 1 di audio mengatakan, what is the woman's status at the university? Jawabannya adalah E, she is a senior. Kenapa? Karena di audio mengatakan wanita tersebut I will be graduating next June, yang menunjukkan bahwa dia sudah hampir selesai kuliah. Artinya dia adalah mahasiswa tingkat akhir alias senior. Nah, untuk selanjutnya saya akan membahas topik draw conclusion about who, what, where, and when. Yang tujuannya yaitu untuk melatih kemampuan mendengarkan atau listening dan memahami konteks pembicaraan secara mendalam. Nah, saat mendengarkan sebuah percakapan atau pidato pendek, kamu diminta untuk membayangkan situasi yang sedang terjadi. Nah, untuk itu, kamu perlu mencari tahu apa itu who is talking, siapa yang sedang berbicara. When does the talk probably take place? Kapan kira-kira percakapan itu terjadi?
And then, what course is the talk concerned with? Topik atau mata pelajaran apa yang dibahas? What is the source of information for the talk? Apa sumber informasinya? Nah, pada contoh exercise talk 1, number 1, who is probably talking? Nah, jawabannya yaitu a teacher. Nah, kenapa? Karena perhatikan bagaimana pembicaraannya itu menggunakan bahasa yang formal dan bersifat informatif. Nada bicaranya juga seperti sedang mengajar, dan ia mungkin menyampaikan fakta atau penjelasan secara sistematis. Ini adalah ciri khas bahwa pembicara kemungkinan besar adalah seorang guru atau dosen yang sedang menjelaskan materi kepada muridnya. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai chapter 11, yaitu tentang sedikit trivia atau tips dalam bagian listening pada tes kemampuan bahasa Inggris seperti TOEFL. Di bagian listening, kita akan sering mendengar dialog yang sangat panjang, dan itu bisa membuat kita kehilangan fokus jika tidak punya strategi yang tepat. Nah, terdapat 2 metode yang bisa kita gunakan saat mendengarkan atau saat listening. Yang pertama, kita bisa fokus mendengarkan saja tanpa melihat pilihan jawaban. Nah, ini tuh biasanya cocok kalau kita ingin menangkap inti percakapan secara menyeluruh. Untuk yang kedua, metode yang kedua, kita bisa mengikuti soal sambil mendengarkan percakapan. Jadi kita perhatikan pilihan jawaban sambil mencari informasi dari percakapan yang sedang diputar. Nah, salah satu hal yang perlu kita ingat bahwasanya jawaban itu muncul secara berurutan sesuai alur percakapan. Jadi nih, misal ada 3 percakapan, maka urutan jawabannya biasanya akan muncul sesuai dengan urutan waktu dalam percakapannya. Maka dari itu, penting untuk kita semua tetap fokus dengan cermat untuk mendengarkan, agar tidak tertinggal satupun informasi yang penting. Jadi, dengan memahami urutan-urutan ini, kita bisa lebih siap dan efisien saat mengerjakan bagian listening pada tes kemampuan bahasa Inggris. Nah, pada exercise 1 di chapter 11, itu jawabannya adalah A, yaitu find work on campus. Nah, ini kenapa jawabannya A? Karena pada percakapan listening tersebut, itu mengatakan bahwasannya, "Hi, I'm looking for a part-time job on campus." Jadi, kalimat tersebut mengatakan bahwasannya tujuan utamanya adalah mencari pekerjaan di kampus. Jadi, jawaban yang benar adalah A. Sekian dari kami, kelompok 2. Semoga apa yang telah kami jelaskan tadi bermanfaat bagi kalian semua. Thanks for attention. Bye-bye.